Halo, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan podcast Pemuda Katolik Jawa Barat. Perkenalkan, saya Edi Silaban, Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat. Kali ini kita akan memperkenalkan salah satu narasumber kita, pimpinan Ormas yang punya Bandung katanya. Yang kali ini kita akan bahas soal, karena kita dalam suasana kemerdekaan, kita akan bahas soal tentang kebangsaan kita nih. Nah, sudah ada di sebelah saya Ketua Presidium PMKRI Kota Bandung. Ada Pak Kris. Apa kabar Pak Kris? Sehat. Nah, Pak Ketua. Pak Kris ini biasa memimpin organisasi katanya. Boleh dong Pak Kris dikenalkan dulu biodatanya dulu lah buat teman-teman sekalian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Sangat berharga bisa bertemu di podcast Pemuda Katolik Jawa Barat, apalagi yang hostnya ini kan Ketua Pemuda Katolik yang Jawa Barat ini, kita di Bandung nih kan. Udah kayak surat berharga ini. Iya, kita ketua skala Bandung, hostnya skala Jawa Barat. Jadi merasa terhormat di sini. Ya, saya Kris, mungkin Pak Ketua juga udah tahu. Saya Kris dari Ketua PMKRI Bandung. Saya sebetulnya asal dari Sumatera, besar di Bengkulu, kemudian SMA di Saperius Palembang, dan kuliah di universitas swasta di Bandung, dan kemudian ikut aktif di organisasi internal kampus dulunya, aktif di KMK, menjadi ketua juga, aktif di BEM. Waktu itu aku ngambil di bidang advokasi dan relasi, kemudian aktif di PMKRI, dan puji Tuhannya dipilih menjadi ketua PMKRI. Gokil. Ngeri sekali ya. Dari Bengkulu ke Lampung, sekarang di Bandung. Boleh nih cerita sedikit gimana sih kok bisa akhirnya mematrikan diri ke organisasi PMKRI Bandung? Boleh dong ceritakan ke kita. Oh, mengapa aktif dan juga tertarik dengan PMKRI? Sebetulnya sederhana. Nggak karena cewek kan? Mungkin itu aspek lain. Aspek pendukung, sarana-sarana yang mendukung ke sana. Tapi pada intinya kan di dalam organisasi itu kan potensi mengembangkan diri yang utama. Mengembangkan skill, dan kemudian kita belajar banyak hal di organisasi itu. Dan kalau ditanya kenapa sih tertarik dengan PMKRI, memang ini yang selalu ditanyakan oleh setiap orang ketika masuk organisasi, sama halnya dengan PMKRI. Dan mungkin ya saya menemukan di PMKRI itu kaderisasinya sangat rapi, meskipun berbeda dengan ormas-ormas yang mayoritas. Tapi kita di organisasi Katolik khususnya itu kita itu sangat minimalis, tapi terstruktur dengan berbagai kaderisasi yang sangat rapi. Jadi ada tataran dari mulai dasar sampai tingkatan nasional, itu kaderisasinya sangat rapi. Dan terkadang kita itu lebih mengedepankan di PMKRI itu kualitas ketimbang banyaknya orang. Nah, ngomong kaderisasi tadi, emang awalnya apa sih kaderisasinya itu? Mulai dari tahap-tahapnya, begitu sulit kah masuk ke PMKRI ini gitu? Ya, tahapan pertama itu masa penerimaan anggota baru. Nah, di masa penerimaan anggota baru itu ada namanya, inilah yang cewek cibi-cibi itu. Ya, mahasiswa masa-masa cibi-cibi. perkenalan lah, memperkenalkan. Tapi di MPAB itu justru prosesnya bukan cuma sekedar proses masuk, tapi kita juga dites, baik itu dari sisi karakter, kemampuan, dan juga seringkali dipulangkan gitu kan, dipulangkan dalam MPAB, digagalkan. Walaupun memang pada akhirnya kan digagalkan karena memang bukan pilihan. Iya, dipulangkan. Bisa dipulangkan. Oh. Kalau memang nggak sesuai dengan harapan dan juga kepuasan dari PMKRI-nya sendiri. Oke, habis MPAB kita lanjut ke masa bimbingan. Nah, masa bimbingan itu kita dibimbing proses kaderisasi, ya mulai dari pembacaan ADRT, penghafalan ADRT, kemudian ajaran sosial gereja. Nah, di ajaran sosial gereja itu di PMKRI mungkin
saya juga baru pertama kali dapat di PM Gereja Jalan Sosial Gereja. Di gereja hanya cuma sebagai warta gereja saja, tapi kan pengimplementasian itu ada di PM GRI dan adanya di ormas-ormas juga khususnya itu. Maka kemudian diterapkanlah di PM GRI juga Jalan Sosial Gereja dan apa itu cara mengikuti teladan gerakan Yesus. Kemudian kita diajarkan soal sejarah. Tapi nggak dipersiapkan sebagai pastor kan? Atau jangan-jangan mau bersiap jadi pastor nih? Nah, kita di PM GRI lebih cenderungnya itu ke altar. Bukan ke altar sih, salah. Ke altar kan ke ini romo. Untuk imam. Tapi kita justru lebih ke pasar. Lebih kita bergerak ke pasar lebih banyak kepada pasar. Tapi kita tidak lupa dengan bergerak di altar juga. Tapi memang kebanyakan kita di pasar untuk mengimplementasikan gerakan-gerakan dan lebih ke aksi. Kalau dibilang kenapa kita terlibat dua-duanya juga, tidak menutup kemungkinan. Kalau saya ngelihat para senior banyak juga yang aktif jadi imam. Ada yang imam, ada juga yang ikut aksi. Iya. Dan ada para romo, ada juga yang udah jadi romo, ada yang juga jadi frater. Ya begitulah kira-kira. Habis ke Mabim, lanjut kita ke latihan kepemimpinan kader. Itu ngapain aja tuh? Nah, di LKK ini dibentuk mulai dari karakter dan juga mulai dari kepemimpinan yang akan dilatih ke depan untuk menjawab kader-kader yang akan siap bertarung terus menjadi pemimpin PM GRI dan pemimpin di masyarakat tentunya. Dan di latihan kepemimpinan kader mungkin kalau Bandung itu lebih menekankan namanya spiritual Katolik itu sendiri, ya mulai dari mengedepankan namanya Jalan Sosial Gereja tadi, mulai dari spiritual Kristianitas yang harus diangkat pertama, yang kedua baru soal yang paling penting adalah soal prinsip. Nah, di PM GRI Bandung itu selalu diajarkan prinsip. Ya, kemudian kalau kita ngeliat kan anak muda sekarang tuh peneguhan terhadap prinsip kan sudah mulai menghilang nih. Kebanyakan kiri kanan dalam pandangan politik, tapi tidak punya prinsip. Yang ketiga, tentu yang paling penting adalah integritas dan kejujuran itu. Nah, seringkali kita melihat di sana bahwa banyak anak muda yang tidak mengenal namanya integritas, jujur, dan ini tantangan buat anak muda ke depan ya, untuk merawat itu. Iya. Nah, kita udah bicara soal integritas tadi. Sekarang kita mau tanya nih sama Ketua, karena kita masuk dalam isu-isu kemerdekaan. Menurut Ketua, bagaimana sih peran pemuda, khususnya mahasiswa, melihat kebudayaan kita, kebudayaan lokal kita? Apalagi Ketua udah dari Bengkulu, terus punya kebudayaan Batak, hadir di bumi Pasundan, tuh gimana perasaannya? Iya, perasaan saya melihat budaya di Indonesia, terkhususnya dari Sumatera ya. Mungkin saya lahir dan besar sebagai sebagai suku Batak, tapi saya tinggal di Bengkulu yang merupakan mayoritas Melayu dan mayoritas juga teman-teman Muslim. Terus saya berkecimpung lagi dan dibesarkan di Bandung ini untuk melanjutkan studi. Dan saya ngelihat dalam proses perjalanan itu saya menemukan bahwa budaya yang dilahirkan oleh Indonesia sangat-sangat luar biasa, sangat menarik, bahkan membuat saya menjadi terinspirasi gitu ya. Dan itu mengembangkan potensi saya. Dan saya pikir bahwa ketika saya hadir sebagai berbeda dan minoritas, bisa dikatakan minoritas, tapi justru saya tidak melihat dari sisi situnya. Dan saya selalu diajak oleh teman-teman sekalian, oleh rekan-rekan yang pernah saya kontak, pernah saya hubungin, justru mereka terbuka. Apalagi kalau dilihat di kota Bandung ini orangnya sangat ramah gitu kan. Sangat ramah, kita juga disambut gitu Pak. Lembut ya. Lembut, halus, apalagi neneng gelis ya. Neneng gelis ya kan. Itu yang menarik dari neneng gelisnya. Tapi dalam konteks bukan neneng gelisnya saja, tapi dari akang-akangnya juga mulai luar biasa gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, masih bisa bahasa Batak? Puji Tuhan, alhamdulillah. Bisa lah. Gimana rasanya orang Batak ada di bumi Pasundan? Rasanya kita ini yang keras, aneh ya ketemu yang iya. Pertama-tama waktu saya masuk kuliah di Bandung itu
saya nggak bisa menyesuaikan bahasa mereka. Bukan soal bagaimana niru menjadi logat perkataannya ya, tapi soal intonasi suara aja mereka udah takut. Jadi pertama kali saya kuliah itu, pertama kali saya masuk, saya memperkenalkan diri, orang-orang pada takut. Wih, ngeri, ini badan yang nggak besar tapi suaranya lantang. Orang jadi takut. Kebetulan yang di samping-samping itu ada beberapa cewek kan. Nah, saya juga ngeliat teman-teman laki-laki itu suaranya halus dan nggak terlalu kencang. Dan di situ saya mencoba untuk menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Jadi lembut gitu. Iya. Berarti Batak versi lembut nih. Iya. Dan kocaknya waktu itu saya kan tanya tuh, di Sumatera kan biasa dengan bahasa kalau pulpen kan. Nah, kita biasanya pakai ngomongnya pena kan. Pena. Terus teman-teman nanya apa itu pena itu. Kita bingung kan, kalau teman-teman nggak tahu pena gitu. Pulpen mbak gitu, pulpen teh gitu kan. Dengan suara yang halus gitu. Dan pada akhirnya saya tiap hari gitu mencoba untuk membudayakan bahasa itu. Tapi saya tidak meninggalkan logat saya ketika saya sudah keluar dari ranah pertemuan dengan mereka. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman yang Batak, saya juga melakukan budaya yang Batak gitu. Saya menyesuaikan kondisi dan situasi. Oke. Pak Ketua. Balik lagi nih soal organisasi. Kita mau cek betul gak beliau ini bisa merasakan kemerdekaan dalam konteks budaya. Sebenarnya kalau dalam konteks organisasi, bagaimana sih PMKRI itu mempromosikan kebudayaan, apalagi di isu di tengah-tengah perkembangan zaman seperti ini? Bagaimana Pak Ketua? Iya, memang tantangan anak muda terusnya dalam organisasi seperti PMKRI yang Katolik, ya yang selalu kita tanamkan di dalam PMKRI adalah bagaimana kemudian kita ini sebagai kader-kader Katolik mampu untuk menunjukkan dan memperlihatkan budaya terkhususnya Pancasila tadi. Itu yang paling penting. Dan kemudian apakah kita sebagai PMKRI itu menjawabnya itu seperti apa? Pertanyaan kan gitu kan. Kalau kami sering menjawab itu dari narasi-narasi opini, itu dari kita terlibat kepada lurah-lurah, kepada Pak Kemarin Kelurahan. juga gotong royong ya? Iya, gotong royong. Kegiatan apa itu yang sama anak-anak kecil itu? Nah, kita kemarin ngadain bakti sosial, keterlibatan dengan anak-anak yang ada di panti asuhan. Setelah itu kita juga ada bersama masyarakat kita ke Posyandu. Terus yang sederhananya juga kita melakukan bersih-bersih sampah bersama lingkungan gereja maupun lingkungan dari Katolik itu sendiri, baik di kelurahan maupun di kecamatan. Itu sebenarnya susah nggak sih membangun kesadaran untuk mahasiswa khususnya anggota PMKRI itu sendiri dulu, atau sekarang sudah mulai dibangun? Sebetulnya memang gampang susah untuk menjaga dan membuat kesadaran kepada masyarakat, khusus pribadi. Nah, di sini kita sebagai organisasi PMKRI terusnya teman-teman kader, ya tentu kita yang memulai dulu. Kita mulai kesadaran ini, apakah kita bisa menunjukkan kepada masyarakat. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan hal kecil, maka kemudian kedepannya akan terbiasa juga, masyarakat juga melihat itu. Jadi kalau di PMKRI setiap minggu itu sekali seminggu atau sekali 2 minggu kita melakukan bersih-bersih sampah, dan ada beberapa juga dan cukup banyak masyarakat yang terlibat untuk bersih sampah. Itu hal sederhana. Terus kemudian beberapa kali saya menekankan kepada teman-teman yang wanita nih, yang wanita ya. Wanita. Yang laki-laki ditinggal. Belum nanti laki-laki. Wanita dulu. Iya. Kan kalau ketua ngeliat kan ada yang sekarang tuh lagi tren pakai celana celana batik tuh. Celana batik. Nah, saya mencoba untuk ketika anak-anak muda itu bergereja harus menggunakan celana batik. Versinya yang Sunda gitu. Tadi unik nih disampaikan soal terlibat dengan masyarakat. Sulit nggak sih berkomunikasi lalu kemudian mengajak kolaborasi masyarakat tadi itu? Sebetulnya nggak sulit, justru gampang kepada masyarakat karena mereka selalu menerima kita apa adanya, apalagi yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan tuh mereka nggak pernah selalu menutup diri, tapi mereka selalu terbuka buat kita. Dan ketika kita melakukan
kolaborasi, inovasi, mereka selalu bantu dan kita sering juga dibantu oleh mereka. Oh iya, mereka bantu juga. Waktu misalnya ketika kita ada diskusi, mereka sering memberikan kita kursi, hal sederhana yang kursi, memberikan kita fasilitas untuk makanan. Ketika kita misa, mereka juga terkadang mereka memantau, terkadang mereka juga mereka mau hadir juga. Iya, mau hadir. Dan sebaliknya ketika kita ada melihat kegiatan-kegiatan gitu kan di kelurahan, kita juga sering membantu mereka. Terus sekretnya juga sering dipakai buat kegiatan-kegiatan kepemiluan gitu. Dan kita kalau sering kolaborasi Sering ya. Nah, itu teman-teman tadi sharing terkait organisasi, tapi yang saya ingin gali lagi ini kan kita anak muda nih. Apalagi ketua sebagai kaum akademisinya, intelektual, nggak mungkin kalau nggak berhubungan dengan teknologi. Sebenarnya kalau dari teman-teman PMKRI itu apa sih upaya mempertahankan budaya kita di tengah teknologi yang terus berkembang? Apa yang dilakukan PMKRI? Ya, ini memang menjadi tantangan buat semua anak muda, khususnya organisasi kepemudaan ya. Kita harus siap menghadapi tantangan kemajuan teknologi itu sendiri. Dan kita kemarin waktu itu terakhir di hasil Lokakarya Nasional, hasil Kongres di 2018, kita menghadirkan namanya transformasi organisasi sebelum pasca Covid itu. Dan memang PMKRI udah duluan mengenal transformasi organisasi, kemudian kita menghadapi Covid dan kita melakukan kegiatan-kegiatan online gitu. Sehingga kita sudah bisa menjawab tantangan itu. Ternyata kita sudah berpikir ke depan. Anak-anak muda itu sudah memikirkan lebih dahulu. Hanya saja memang kesadaran-kesadaran itu masih nggak semua yang melakukan kesadaran itu. Jadi masih ada yang sudah duluan, ada yang masih sedang, ada yang masih lamban. Dan menyesuaikan itu sangat susah. Dan ya memang sangat susah dia dalam hal yang sananya kalau kemajuan teknologi ya untuk anak mudanya. Tapi kalau ngelihat tantangan teknologi yang mungkin ya setiap hari ada kemajuan, kita lihat aja setiap sekali seminggu WhatsApp selalu update gitu kan. Apakah pribadi kita sudah update? Nah itu update-nya galau. WhatsApp update, kita update yang galau kan. Dan kebiasaan kita yang harus kita ubah adalah bagaimana kemudian mencoba untuk memahami dan budaya membaca kita kurang. Ketika kita ngelihat setiap update apapun di media, pasti kita nggak membaca dulu, nggak memahami dulu, langsung scroll, langsung update. Tapi kita nggak tahu apa yang di-update gitu ya. Iya, setuju. Nah, masih banyak sih memang rekan-rekan anak muda kita ngupdate status asal sembarang begitu, terus kemudian galau. Dan kadang-kadang malah kecenderungan maki-makian ataupun kekecewaan mereka diutarakan. Nah, menurut Ketua bagaimana anak-anak muda yang seperti itu? Nah, ini yang menjadi problem juga ya, melihat anak-anak muda yang kayak gitu. Dan saya pikir yang paling penting adalah ketika saya melihat ada anak-anak muda yang terlalu berlebihan di media sosial, saya cuma mengingatkan, memang terkadang merasa risih merekanya, tapi ya mau bagaimana, kita harus menunjukkan bahwa jika salah ya harus kita tunjukkan bahwa dia harus memperbaiki kesalahan itu. Tapi dikembalikan kepada pribadi juga masing-masing. Nah, ini menjadi tantangan ke depan buat anak muda dan kita bersama. Terus kalau saya juga ngelihat nih, gampang sekali anak-anak muda bukan cuma bikin story kata-kata, tapi postingan-postingan yang aneh-aneh. Padahal setiap sekali postingan itu kan orang bisa ngelihat, dan anak-anak muda itu nggak tahu gitu loh. Misalnya ketika dia posting hal-hal yang negatif, terus orang screenshot, ya kan, orang publish lagi, itu kan repot, udah nggak bisa dihapus. Dan jejak digital itu yang perlu diperhatikan juga di sana. Kalau kemarin saya ngeliat di salah satu TikTok, ya saya juga pengagum TikTok, tapi yang positif ya, yang positif. Masa. Ya. Satu postingan. Masa. Ya. Serius. Saya yang positif. Saya percaya, saya juga serius percayanya. Nah, kemarin semalam saya lihat ada video TikTok yang screenshot soal salah satu foto, salah satu video yang negatif. Terus dia
diminta untuk salah satu aplikasi hasil karyanya dia sendiri untuk melacak si orang ini, dan itu ketemu. Dan itu hal, maka saya bilang jejak digital itu sangat mempengaruhi anak muda. Dan ya memang jangan asal-asal bermain media dan juga bermain alat komunikasi, karena alat komunikasi adalah bagian dari sarana. Kita jangan sampai tergantung dari sarana ini. Betul, saya termasuk yang setuju jika ada teman-teman yang mengupdate begitu yang agak negatif. Memang tugas kita mau tidak mau lebih ke mengingatkan. Ya semoga nanti apa yang kita ingatkan, kita juga kadang nggak benar juga sih, tapi kita juga diingatkan. Semoga nanti teman-teman kita bisa mengurangi itu. Mungkin hal lain kita ingin membahas berkaitan dengan bagaimana sih Pak Ketua ini melihat pendidikan tadi, budaya membaca, menciptakan orang yang muda yang sadar akan identitasnya. Bagaimana Ketua melihat itu di tengah kemerdekaan kita yang udah 78 tahun ini. Situasi anak muda kita gimana sih Ketua selama ini memimpin organisasi ini? Silakan. Situasi anak muda melihat hari kemerdekaan ya. Kita berkaca pada pada konteks hari ini anak muda yang sangat dominan, ya kan, bukan menguasai tatanan pejabat, tapi menguasai semua sektor hari ini, mulai dari milenial sampai generasi Z. Itu udah mulai masuk kepada semua sektor gitu kan. Apalagi ngelihat kondisi anak muda yang sekarang udah mulai terlibat 60% lebih ke demokrasi, dan saya melihat ada harapan yang sangat besar di kemajuan dan peran untuk sesuai dengan gagasan Indonesia 2045, yaitu 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum 100 tahun itu tentu ya mulai hari ini kita harus mengembangkan potensi-potensi kepada pada diri kita masing-masing, terkhususnya pada organisasi. Dan kalau saya ngeliat itu di dalam untuk menghadapi tantangan-tantangan mulai dari pekerjaan, mulai dari soft skill itu minimal rata-rata 3 atau 4. Iya, rata-rata ya. Apalagi kalau sekarang lihat kemajuan teknologi, misal kalau kita ngelihat Word, Excel itu udah hal basic. Udah bukan lagi suatu mata kuliah gitu kan, mata kuliah yang wajib. Tapi itu udah hal lumrah bagi kita. Dan anak SMP, anak SMA udah mulai biasa soal itu. Dan itu udah bukan bagian dari soft skill bahkan. Dan hal soft skill itu hal-hal yang memang belum banyak orang yang pelajari. Nah itu mungkin yang harus dikembangkan di potensi anak muda hari ini. Mungkin sekarang kalau di PMKRI yang selalu dikembangkan lah budaya menulis artikel. Ya memang sekarang ada beberapa para senior dan anak-anak anggota itu yang sudah jago menulis. Ya itu menunjukkan bahwa peran keterlibatan mulai dari bicara soal menulis soal keterlibatan dalam kemerdekaan, menulis tentang kebudayaan, sekarang juga menulis tentang radikalisme gitu. Nah itu yang perlu diperkembangkan kepada anak muda. Cocok sekali di situasi kita ini. Memang budaya menulis perlu dikembangkan sehingga kita tahu juga apa sih membuat sebuah tulisan yang baik dan benar. Nah terakhir nih katanya kan Ketua udah mau masuk di masa purna nih ber-PMKRI. Boleh sharing dong sedikit sama teman-teman bagaimana proses Ketua dalam berorganisasi, dan boleh juga memberikan motivasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang belum terlibat nih dalam organisasi baik PMKRI, Pemuda Katolik juga boleh, silahkan. Iya, sebentar lagi memang saya mau purna. Jangan sedih gitu dong. Coba tisunya. Nggak ada tisu ya? Iya, aduh, berat kalau bilang purna, tapi semua adalah proses dan saya jadi sedih. Boleh nangis dulu ke belakang. Oke, jangan sedih lah. Selama 1 tahun ya saya menjabat, saya tentu banyak belajar, dan setiap langkah yang saya ambil ada makna, dan makna itu yang mungkin saya akan terus belajar. Apa kekurangan pada pribadi saya akan terus saya perbaiki,
Dan yang paling penting di dalam organisasi itu bagaimana kita dapat mengingatkan dan mengembangkan organisasi. Meskipun saya purna, saya akan selalu setia untuk membantu terusnya penerus ke bukan menyetir kan? Iya. Membantu kan? Beda membantu. Nah, membantu mereka untuk mengembangkan ya kalau bisa misalkannya saya di tahapan misalkan 70% mereka lebih naik dari saya gitu kan. Jangan sampai turun. Dan kalau memang mereka melanggar itu kita ingatkan. Itu kalau harapan ke depan. Nah, untuk di organisasi kenapa saya selalu bilang selalu tertarik apa prosesnya, dan di PMK itu hal yang paling menarik adalah soal tiga benang merahnya, intelektual, kristianitas, dan fraternitas. Nah, kalau ngelihat ya di dalam organisasi mungkin atau di kampus-kampus kan hanya berbicara dengan diskusi hanya seperantaran gitu kan, hanya lintas ya beda 5 atau 10 tahun gitu, udah paling jauh. Tapi kalau bicara dengan PMK kekeluargaannya sangat luar biasa. Saya bisa bicara ngobrol sama berdiskusi gitu kan sama umur 60, umur 70 tahun, umur 80 tahun yang ada di tingkatan nasional gitu kan, mulai dari jadi pengusaha ataupun di bidang politik, yang membuat saya tuh menambah gagasan dan pengalaman saya. Dan saya juga belajar bagaimana kemudian hal yang sederhana mendengarkan itu memang sangat susah. Dan kemudian saya juga belajar bagaimana menyampaikan di hadapan don besar ini ya. Dan itu memang sangat sulit pertama-tama. Apalagi generasinya beda-beda. Dan di situ saya belajar ada generasi 60, 70, 80, 90. Saya sudah temui semua dan saya sudah ngobrol ke mereka semua, dan saya mendapatkan pelajaran-pelajaran dari mereka. Dan mereka selalu ingatkan ya generasimu, generasi kita, kembangkan potensi yang kalian miliki. Dan selalu diingat bahwa nakal boleh, ya kan? Nakal boleh, tapi nakal yang di jalur yang benar. Gitu. Oke, itu tadi kita diskusi sama Ketua Pemkri Kota Bandung. Semoga itu bisa menginspirasi teman-teman, khususnya kader pemuda Katolik. Saya Edi Silaban undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.